Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, di saat seperti ini banyak orang mengeluh dan banyak orang susah untuk bersyukur akan keadaannya. Tapi satu hal, percaya Tuhan tetap ada bagi setiap kita, amin. Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami, Engkau tetap Allah kami yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Kami ada semua karena kasih-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Saatnya Tuhan pagi hari ini kami mempersembahkan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Biarlah hadirat-Mu boleh memuaskan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan waktu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau terus bersyukur Tuhan buat keadaan kami. Engkau tetap Allah kami yang baik. Haleluya Yesus. Kiara masuk Kiara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Jesus, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Engkau selalu menopang setiap kami Tuhan. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, amin, Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Yesus. Kiara-rara masih kini diberikan-rara masih kiara-rara masih. Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Kiara-rara masih kini diberikan-rara masih kiara-rara. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajar kami selalu bersyukur, apapun yang terjadi Tuhan. Ajar kami tetap mengucap syukur kepadamu Yesus. Sikiararara masih kini dikarararara masih kiararara. Kiarararara masih kiarararara masih kini dikarararara masih kiarararara. Kiararara masih kini dikarararara masih kiararara masih. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pertolongan kami, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Haleluya. Haleluya Yesus. Sikiarararara sikiarararara masih kini dikarararara. Kiarara masih kiarararara masih kiarararara. Engkau tetap Allah kami yang baik Tuhan. Engkau tetap Allah kami yang dahsyat dan luar biasa Yesus. Sikiarararara masih kini dikarararara masih kiararara. Kiarararara masih kini dikarararara masih kiararara. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur Bapa. Kiara masih kini dikararara masih Sikiara masih kini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
Yesus. Yang siap bersorak-sorai berkata, amin. Saya ulang semua bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi untuk Allah kita. Haleluya. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan.
apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Allah sanggup. Haleluya. Yes. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Di setiap musim apapun kehidupan kami, Engkau selalu setia. Syukur Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa di dalam Engkau ada perlindungan. Di dalam Engkau ada kasih setiamu yang tidak pernah berubah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Jika pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam segala pujian kami semuanya merupakan satu dupa yang harum yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, yang keluar dari hati kami yang paling dalam sebagai bukti kami mengucap syukur dan mengasihi Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Allah Roh Kudus, Allah penolong dan yang menyertai kami. Jika hari lepas hari sampai hari ini Tuhan, kami boleh melihat Ebenezer, Tuhan tetap beserta dengan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu itu kekal selama-lamanya di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang tibalah saatnya kami mau duduk dengan diam. Kami membuka hati kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Roh Kudus setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat pewahyuan Allah turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga semua jemaat dan orang-orang yang mendengar siaran, melihat siaran ini ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa. Bila saat ini roh kebenaran yang menguasai kami, sehingga seluruh pengajaran yang disampaikan, yang keluar dari lidah bibir hamba, semuanya adalah kebenaran yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar, dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu Bapa. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan melanjutkan pelajaran seri tentang persepuluhan. Dan tiba saatnya kita akan melihat hal yang kedua, perpuluhan itu wajib atau tidak. Dan kemudian saya kalau waktunya nyampe, kita akan berbicara tentang kepada siapa perpuluhan itu diberikan. Ya. Kita kembali melihat Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dikatakan, bawalah persembahan seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghatik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia,
sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Dikatakan amin. Saudaraku, hari-hari ini banyak pengajaran tentang persepuluhan, ya. Dan saya 2 hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan di HP. Ada seorang yang mengatakan bahwa perpuluhan itu mempengaruhi keselamatan. Katanya ada pendeta yang mengajarkan seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan selama 40 tahun saya melayani, saya nggak pernah dengar ada hamba Tuhan ngomong bahwa perpuluhan itu berkaitan dengan keselamatan. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan itu kasih karunia. Amin. Jadi saya ngomong sama seorang hamba Tuhan yang memberi rekaman kepada saya, ini rekayasa topik. Ya, orang yang merekayasa sebuah topik diangkat di medsos, saudaraku. Ini cukup membingungkan hari-hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku, saya katakan kenapa seringkali saudara dan saya bisa membeli barang atau mendapatkan barang palsu. Minyak wangi palsu, kemudian uang palsu. Kenapa? Kenapa kita seringkali mendapat barang-barang yang palsu, tas yang palsu, arloji yang palsu, dan semuanya? Karena apa? Karena seringkali kita tidak bisa mengerti ciri yang asli. Kalau saudara dan saya mengerti ciri yang asli, saudara dan saya tidak pernah bisa tertipu dengan barang-barang palsu. Bahkan oleh sebab itu saya beritakan, hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran palsu yang diberitakan oleh yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah yang ada di dalam Alkitab ini. Ini sumber kebenaran. Amin. Oleh sebab itu segala sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, saudaraku, saudara jangan percaya. Hati-hati karena akhir zaman banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pada akhir zaman akan banyak guru-guru palsu, banyak hamba Tuhan palsu, oleh rasul-rasul yang palsu. Saudaraku, padahal seringkali mereka juga mengutip ayat firman Tuhan. Iblis saja pada waktu mencoba Yesus, pada waktu Yesus dibawa roh ke hubungan bait Allah, iblis itu pakai ayat firman. Ya. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, maka Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk oleh batu. Itu ada di dalam Mazmur, saudaraku. Jadi saya katakan kepada saudara, hati-hati. Rupa-rupanya iblis lebih hafal firman Tuhan daripada orang Kristen. Iblis lebih hafal firman Tuhan daripada pendeta. Makanya hati-hati, sekarang ini banyak perang ayat, banyak perang tafsiran yang disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa membingungkan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, saya sampaikan kepada saudara, perpuluhan itu hukumnya wajib atau enggak sih? Saya katakan bisa iya, bisa tidak. Ya. Wajib bagi orang umat yang bekerja dan mendapat keuntungan dan mendapat penghasilan dari pekerjaannya. Itu hukumnya wajib. Ya. Jadi saya ulangi lagi, perpuluhan itu wajib bagi orang yang menerima upah dari pekerjaannya atau dia mendapat keuntungan dari pekerjaannya. Itu hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang tidak berpenghasilan, tidak mendapat keuntungan, hukumnya itu tidak wajib. Contohnya, kalau saudara jual rumah,
Apalagi kalau saudara jual rumah karena bayar utang, itu hukumnya tidak wajib saudara kasih perpuluhan dari pembayaran rumah itu. Tapi kalau jual rumah itu karena usaha pekerjaanmu, memang profesi saudara adalah jual beli rumah, itu keuntungannya wajib memberikan perpuluhan. Saudara jual emas, saudara jual emas untuk kebutuhan beli obat untuk keluarga, operasional rumah tangga saudaraku. Kemudian saudara dapat uang dari penjualan barang yang saudara jual, itu hukumnya tidak wajib saudaraku. Saudara ngasih perpuluhan tidak wajib. Ya. Tapi kalau memang itu profesi saudara adalah seorang penjual beli, baik saudara bekerja sebagai jual beli rumah, perumahan, rumah saudara beli, saudara renovasi, saudara beli 1M, kemudian saudara renovasi cepet dia, kemudian laku 1,5M, itu keuntungannya wajib saudara dan saya memberi perpuluhan. Tapi kalau saudara dan saya memberikan mendapat keuntungan, itu wajib. Tapi kalau itu bukan keuntungan, tetapi itu adalah sebuah kebutuhan hidup, saudara tidak perlu. Mungkin karena saudara merasa, oh dulu rumahku belinya 1M, sekarang bisa laku 1,5M, ya. Padahal itu bukan pekerjaan saudara. Saudara bisa memberikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan, bukan persepuluhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku, kita boleh mengerti, ya, mana yang wajib dan mana yang tidak wajib dipersembahkan sebagai persembahan persepuluhan. Nanti saudaraku dalam sesi berikutnya saya akan sampaikan tentang macam-macam persembahan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, jangan sampai saudara dan saya bingung. Perpuluhan ini bagaimana sih, wajib kan dilakukan? Saya katakan kalau saudara mendapat keuntungan dari usaha saudara, itu hukumnya wajib. Tapi kalau itu tidak menjadi sebuah keuntungan, itu tidak wajib saudara beri. Ya. Supaya hal ini tidak membuat saudara dan saya jadi bingung. Ya. Itulah sebabnya saya katakan banyak orang berkata perpuluhan itu wajib enggak? Kira-kira kalau aku enggak ngasih perpuluhan dosa enggak? Oh, lihat-lihat dulu saudaraku. Ya. Ya. Saudara harus mengerti mana yang hukumnya wajib dan yang mana hukumnya tidak wajib. Dan saudara yang bisa memberikan persembahan ucapan syukur karena Tuhan menyertai kita, yang Tuhan sedang memberkati saudara. Seperti hari-hari ini sedang merasa, oh jual rumah itu enggak gampang, tapi karena Tuhan memberkati saudara laku, ya saudara bisa memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian saudaraku yang ketiga, kepada siapa perpuluhan itu diberikan? Ya, dikatakan yang pertama saudaraku, perpuluhan itu dibagi dua hal. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada sebuah perbedaan. Kenapa perbedaan saudaraku? Terjadinya sebuah perbedaan saudara pada saat selesai Yesus di kayu salib mati dan dikuburkan, dan setelah dia bangkit menyelesaikan tugas penebusan dengan mempersembahkan darahnya di dalam ruang Maha Kudus. Di saat itulah segala sesuatu di dalam kehidupan ini berubah. Dari hukum Torah berubah menjadi hukum kasih karunia. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara bahwa di dalam perjanjian lama, persepuluhan itu memang Allah sediakan untuk imam dari suku Lewi. Kenapa suku Lewi? Karena saudaraku, dari 12 suku ini Allah memilih suku Lewi tidak mendapat warisan
dari pembagian tanah yang mereka duduki, yaitu Kanaan. Tanah tidak dapat, warisan tidak dapat, tidak mendapat bagian. Ya, apakah Allah tidak adil? Enggak. Allah sudah merencanakan bagaimana kehidupan para imam dari keturunan Lewi, dari Harun dan anak-anaknya dan semua keturunan yang dari suku Lewi. Dia tak boleh bekerja dan mereka tidak punya ladang, mereka tidak punya penghasilan, dan Allah memelihara mereka dari persembahan perpuluhan dari bangsa Israel dari 11 suku yang lain. Makanya Tuhan memberikan hukum, dan ini menjadi perjanjian garam, perjanjian yang kekal abadi dan yang tidak pernah diubah sampai hari ini. Dengan baik-baik, persepuluhan adalah hukum ya, yang dikatakan perjanjian garam yang tidak pernah diubah sampai hari ini. Hukum Taurat yang dikatakan Taurat, yaitu Kejadian sampai Bilangan, Imamat. Saya beritahukan ada satu perbedaan setelah Yesus mati. Banyak penggenapan yang dikerjakan oleh Yesus yang merubah hukum Taurat menjadi kasih karunia. Itulah sebabnya orang Kristen, jemaat, anak Tuhan harus mengerti perubahan ini, saudaraku. Kalau dulu persembahan persepuluhan memang diberikan kepada keturunan Harun untuk memelihara supaya mereka bisa memiliki persediaan makanan, supaya Harun dan anak-anaknya dan para imam bisa melayani ibadat dengan sempurna, dengan baik, tanpa kelaparan. Saudaraku, Allah memelihara mereka suku Lewi ini dari persembahan perpuluhan yang dipersembahkan suku-suku 11 yang lain kepada imam Lewi, yang mereka persembahkan masuk ke dalam bait Allah. Ini hukum perjanjian lama. Ya, yuk kita baca Ulangan 18. Ulangan 18 ayat yang kelima. Dikatakan, sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila orang Israel, orang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan akan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan, maka sama seperti saudara orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung, dan apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Jadi ini ketetapan Tuhan, saudaraku. Di dalam perjanjian lama memang, saudaraku, perpuluhan itu Allah hanya sediakan untuk suku Lewi dan para imam yang melayani bersama dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya, saudaraku, dikatakan persepuluhan ini di dalam perjanjian lama memang diberikan kepada Harun dan keturunannya, khususnya suku Lewi. Lalu kalau ada orang berkata, oh kalau tidak dalam perjanjian baru perpuluhan ini harus disediakan untuk orang suku Lewi. Pendeta itu gak suku Lewi. Jadi dikatakan pendeta gak punya hak untuk mendapat perpuluhan. Ini saya katakan pengajaran dari mana? Mereka tidak membaca bahwa pada saat Yesus setelah menyelesaikan tugas penyelamatan di dalam perjanjian baru, ada satu perubahan tentang imam. Ya, kita lihat sekarang.
Kenapa ditetapkan menurut peraturan? Dikatakan ya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita baca pertama, kita lihat saudara. Kita lihat Matius pasal 1. Kita akan melihat silsilah Tuhan Yesus dulu. Ayat 1 sampai 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Lalu sampai dari Yehuda ini lahirnya Yesus Tuhan kita. Dan saya katakan kepada saudara, Yesus ini ditetapkan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat berikutnya, pada waktu Maria mengandung seorang anak, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Lukas juga disampaikan bahwa anak yang lahir ini akan disebut Immanuel, Yesus Kristus Tuhan beserta kita. Dia akan mewarisi kerajaan nenek moyangnya Daud, dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Lalu pada saat Abraham bertemu dengan Melkisedek, ya, Raja Salem, Melkisedek ini gak tahu asal usulnya dari mana. Ada orang yang mentafsirkan Melkisedek itu adalah Allah Bapa sendiri. Dan Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan Yesus sebagai imam yang dilayakkan masuk ke dalam bait Allah, ke ruang Maha Kudus, bukan sebagai imam di dalam Perjanjian Lama yang membawa darah domba atau darah lembu, saudaraku, tetapi Yesus membawa darahnya sendiri sebagai korban penebusan, saudaraku. Dan itulah sebabnya Yesus dijadikan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan saat itulah, saudaraku, terjadi perubahan penggenapan firman, yaitu berubahlah ketetapan Allah menetapkan imam dari keturunan Harun kepada imam di dalam Yesus Kristus. Kita akan baca ya. Kita akan baca kitab Ibrani pasal 7 ayat 11. Saudara, supaya saudara tidak dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran hari ini, saudara lihat ayat 11. Kristus adalah imam yang apa? Lebih tinggi daripada Harun. Aneh ya. Padahal Yesus itu keturunan dari suku Yehuda, bukan suku Lewi. Tapi dikatakan dia ditetapkan Allah sebagai imam yang lebih tinggi daripada Harun. Lalu dikatakan karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sudah perhatikan, sudah garis bawahi ya. Jadi Yesus dijadikan imam tidak menurut peraturan Harun ya. Dan juga bukan diangkat Yesus dari keturunan Harun, tapi dari keturunan Yehuda. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ya, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain dari suku yang tidak seorang pun pernah melayani di mezbah Tuhan.
Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Yehuda tidak pernah dikatakan oleh Musa jadi imam. Yang jadi imam hanya suku Lewi. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata pendeta nggak termasuk suku Lewi, ya, yang berhak sampai sekarang itu adalah yang menerima perpuluhan adalah suku Lewi. Ini orang ini tidak mengerti sebuah perubahan yang terjadi, saudaraku. Mereka hanya berpandangan kepada Taurat, tapi Taurat berubah setelah Yesus mati dan Yesus bangkit dari kematian. Keimamatan itu berubah dari Harun kepada Yesus Kristus. Makanya 1 Petrus ya dikatakan, saudaraku, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saudaraku, kita baca. Ya. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kenapa dikatakan imamat yang rajani? Yaitu imam yang berkerajaan, imam yang memiliki raja. Dan Yesus adalah imam dan raja. Amin. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi setelah di dalam perjanjian baru, saudaraku, saya sampaikan, di dalam perjanjian baru setelah Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan, keimaman itu berubah, saudaraku. Dari peraturan Harun, keturunannya berubah kepada Yesus Kristus, singa Yehuda. Amin. Jadi kalau saudara ada orang bertanya, oh saudara cari di sini di Indonesia suku Lewi, mendem. Ini pendeta mendem. Boleh mau Israel na Indonesia yang angel apa menengah Surabaya. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, dengar baik-baik saudaraku. Di dalam kematian Yesus Kristus, segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Taurat berubah. Yang pertama disinggung oleh Paulus, ya, yaitu tentang sunat. Sunat berubah. Kalau perjanjian lama harus bersunat, ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, sunat itu nggak penting di dalam Yesus. Yang penting hatimu. Bukan sunat secara lahiriah. Orang yang bersunat pada saat Paulus berkata, saudaraku, pada saat engkau diselamatkan, biarlah engkau ada di dalam keadaanmu. Kalau engkau pada saat percaya kepada Yesus sudah bersunat, jangan coba-coba menghilangkan tanda sunat itu di dalam dirimu. Tetapi pada saat engkau diselamatkan oleh Tuhan, percaya kepada Yesus, engkau tidak bersunat, janganlah engkau bersunat. Jadi kalau ada orang Kristen sunat, pada saat dia percaya Yesus sudah belum bersunat, terus dia kepingin bersunat, saya beritahu, Paulus berkata, dia akan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, ini yang pertama berubah tentang perjanjian sunat. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau ada orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku, pada saat engkau percaya engkau sudah bersunat, ya jangan coba-coba menghilangi tanda sunat itu, kata Paulus. Tetapi pada saat engkau percaya kepada Yesus, diselamatkan, terima Yesus, engkau tidak bersunat, jangan engkau menyunatkan dirimu, karena engkau akan hidup di bawah hukum Taurat.
Nanti saya kasih ayatnya, sudah catat. Ya. Sudah bisa baca. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 3. Ayo coba kita baca. Galatia pasal 5 ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau ada hamba Tuhan ngajarkan orang Kristen sunat, itu bahaya, itu pengajaran sesat. Sudah perhatikan benar-benar perkataan saya. Sebab dia akan wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya. Kemudian saudara dan saya boleh sunat nggak boleh kalau memang ada kelainan genetik. Ya. Ya, ada satu kelainan genetik. Orang Kristen boleh sunat. Ya. Tapi kalau cuma untuk gagah-gagahan, oh aku sunat tuh. Bodoh itu. Ya. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 17. Ayo kita baca. 1 Korintus 7 ayat 17. Kita baca. Ayo cepat. Dikatakan hendaklah selanjutnya adalah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kita baca ayat 18 dan 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia bersunat. Kemudian ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Tuhan, bukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Hanya Yesus. Hukum Taurat ada 10, satu saja saudara. Saudara tidak bisa, 9 sudah bisa lakukan, 1 saja tidak bisa lakukan. Semuanya tata firman. Ya. Makanya pada seorang pemuda kaya datang kepada Yesus, guru yang baik, tunjukkan kepadaku supaya aku bisa selamat. Oh ini dia katakan kasihlah Allah Tuhanmu, hormatilah ayat. Oh itu sudah kami lakukan sejak kecil. Lalu Yesus berkata, sekarang pulanglah, juallah segala harta milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Apa kata orang kaya itu, anak muda itu? Dia meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Dan karena apa? Karena banyak hartanya. Jadi dia dapat melakukan semua hukum Taurat. Dia tidak berzina, dia tidak bohong, dia tidak mencuri. Tapi tidak ada belas kasihan di dalam hatinya terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Tuhan berkata, engkau tidak akan ada keselamatan di dalam dirimu. Oleh sebab itu kalau ada orang yang membangga-banggakan sunat, ayo kita baca Yeremia 9 ayat 25. Ini bukan saya ya, tapi ini ayat firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 25. Apa kata firman? Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit
Ayo, apa tidak mengerikan nih firman? Ini bukan Taurat loh, Yeremia. Lihat waktunya akan datang, kata firman Tuhan. Kapan? Saatnya Yesus akan datang. Dia akan memisahkan mana domba dan mana kambing, saudaraku. Mana orang-orang yang memiliki tanda-tanda Kristus di dalam dirinya dan tanda-tanda kafir di dalam dirinya. Dan Alkitab berkata, lewat perkataan yang disampaikan oleh Yeremia, dikatakan, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah. Saudara baca ini. Oleh sebab itu melalui kematian Yesus Kristus, saudaraku, dia menggenapkan hukum Taurat. Dan saat terjadi pergeseran, pertama dari keimaman orang Lewi, dari keturunan Harun, menjadi keimaman di dalam Yesus Kristus dari suku Yehuda. Dan dari suku Yehuda, Musa tidak pernah ngomong sekali saja bahwa dari suku Yehuda akan bangkit imam. Tidak pernah. Tidak pernah menempatkan bahwa Yehuda lah imam. Enggak. Ya. Yang kedua, yang menurut hukum Taurat itu akhirnya berubah, saudaraku, setelah kematian Yesus Kristus, adalah tentang makanan najis atau tidak, halal atau tidak. Di dalam imamat dikatakan ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dan itu haram hukumnya. Contohnya babi. Padahal babi ojo, saudara. Kalau ada yang Yeremia, saya berikut, puji Tuhan, tak makan apalagi kaki babi. Cuma belum ada yang banyak tergerak sih. Kalau hukum Taurat kan semua itu haram. Anjing, belut, ya, kodok, ya, apalagi ya, lele yang tidak bersisik itu, ikan-ikan yang tidak bersisik itu haram hukumnya dalam perjanjian lama. Tetapi setelah Yesus Kristus datang, semuanya berubah. Apalagi pada saatnya, saudara, saya beritahukan, pada saat Yesus setelah mati di kayu salib, dia sudah membayar semua, dia sudah menggenapkan hukum Taurat, terjadi pergeseran yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, bukan yang masuk di dalam mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Kata-kata fitnah, kata-kata jahat, ya, kata-kata yang suka merendahkan orang lain, kata-kata yang suka menyakitkan hati orang lain, itu hukumnya lebih najis daripada binatang yang kita makan. Amin. Tuhan Yesus sendiri ngomong. Ya, ayo kita baca Matius pasal 15. Kita banyak baca ayat ini. Matius 15 ayat 11 dan 18. Sampai 18 boleh saudara lihat. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata penuh tipuan, saudaraku. Ya, kata-kata yang suka menghina orang, yang suka menyakitkan hati orang, itu hukumnya lebih najis, kata firman Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri berkata, saudaraku. Kita baca ayat 18. Dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Amin.
orang itu najis atau tidak itu tergantung hatinya. Hatinya jahat, hatinya kotor atau enggak. Ya. Lalu kita baca, saudaraku, ya, terjadi perubahan. Perubahan ini nyata pada saat Petrus akan diutus oleh Tuhan pergi ke rumah Kornelius. Pada waktu dia sedang berdoa, tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan, ada kain besar, saudaraku, dengan ujung empat diturunkan di depannya Petrus, dan Petrus melihat binatang-binatang yang najis ada di dalam kain itu yang diturunkan dari atas. Lalu ada suara Petrus, sekarang ambil, makanlah. Petrus berkata, oh, ini binatang-binatang haram, binatang-binatang yang najis. Apa kata suara firman Tuhan? Dikatakan Petrus, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Kita baca yuk Kisah Para Rasul. Pasal 10. Ayat 10 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makan tidak. Terus, terus ayat 11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar dan yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Terus di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Terus kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab tidak, aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak lahir. Ayat 15, kedengaran pula suara untuk kedua kalinya yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Selanjutnya ayat 15, ya, dikatakan hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera itu sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saya katakan kepada saudara, dengar, oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 kita akan lihat, saudara, ya, Paulus berkata apa? Kisah 14 ayat 15, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa seperti kamu. Supaya meninggalkan perbuatan kesia-siaan dan berpaling kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya katakan, di dalam perjanjian baru, saudaraku, ada perubahan peralihan yang dikerjakan. Pertama, tentang keimaman. Tidak lagi di dalam perjanjian baru keimaman itu di bawah Taurat yang dipilih, yaitu Harun dari suku Lewi. Yang pertama, perubahan status imam. Yang kedua, perubahan status tentang sunat. Dari hati lebih penting. Dan kemudian ada terjadi perubahan tentang halal dan haram tentang makanan. Tapi saya berkata kepada saudara, di dalam perjanjian baru tidak pernah disinggung tentang perubahan tentang persepuluhan. Saudara boleh cari ayatnya. Kenapa tidak terjadi perubahan? Karena firman Tuhan berkata bahwa persepuluhan ini merupakan perjanjian garam.
Lalu kepada siapa perpuluhan diberikan? Yaitu kepada orang-orang yang terpilih menjadi imam, yang melayani di rumah Tuhan. Yaitu termasuk pendeta. Mereka yang tidak punya pekerjaan. Mereka yang bergantung sepenuhnya di dalam kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan dan anak-anaknya, supaya dapat menyelenggarakan ibadah dan melayani sidang jemaat umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mereka terpelihara dari persepuluhan. Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara dan saudara semua, banyak orang saat ini menjadi orang Kristen, yang terpanggil menjadi orang Kristen, tetapi yang dipilih menjadi imam tidak semuanya. Pak Luki pemain musik itu imam, Pak Jemi itu imam, Irfan itu imam. Dan kalau di tempat ini, yang sebagai imam besar adalah gembala sidang. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, saudara dan saya harus mengerti hal yang seperti ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran pada akhir zaman ini, yang seringkali membingungkan saudara dan saya kalau saudara dan saya nggak tahu tentang rahasia firman ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, betul. Salah satunya yang dipilih sebagai imam untuk melayani bait Allah. Tidak semuanya. Seringkali orang bertanya kepada saya, Pak Indra, siapa yang menjadi generasi penerus Bapak? Saya berkata, anak-anak saya semua melayani. Tetapi untuk menjadi imam yang Tuhan percayakan, itu kedaulatan Tuhan. Saya tidak mau menjadikan gereja menjadi sebuah perusahaan yang saya wariskan, kalau itu bukan ketetapan Tuhan. Itu saya katakan kepada semua orang. Kalau seandainya saya dipanggil Tuhan, yang jadi gembala Ibu Indra. Kalau Ibu Indra dipanggil Tuhan, anak-anak saya atau menantu saya nanti tidak ada yang mau melayani, silakan. Kalau ada orang lain, Pius mungkin ditetapkan sebagai gembala, oke silakan. Sebab Tuhan yang menetapkan menjadi imam itu pilihan Tuhan. Amin. Dari semua anak Isai, tidak semuanya dipilih Tuhan jadi raja. Samuel melihat, oh Eliab gagah, tinggi, ganteng, wah ini cocok jadi raja. Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan dia. Mungkin sampai dalam hatinya ini bawaane rojo. Tapi Tuhan berkata, Tuhan melihat hati, bukan melihat lahirnya. Sampai entah dihadapkan sama Samuel. Samuel bingung, lalu Samuel bertanya kepada Isai, adakah anakmu yang lain? Ada, tinggal satu. Dia ada di padang, lagi menjaga kambing domba. Panggil dia. Sebab kalau dia tidak datang, aku tidak mengurapi dia. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saat itu Tuhan berkata kepada Samuel, pada saat dia melihat Daud, dia boleh berkata kepada Samuel, urapi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, raja itu pilihan, imam juga ketetapan dan pilihan Tuhan.
Amin. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, supaya saudara dan saya jangan sampai kita tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Karena memang jujur saya akui, kenapa banyak orang-orang yang iri hati, kenapa banyak orang-orang yang coba-coba mencari kelemahan tentang persepuluhan. Karena banyak hamba Tuhan setelah diberkati dengan persepuluhan, mereka tidak lagi mementingkan keperluan orang-orang di sekitarnya yang di dalam kekurangan. Dia tidak pernah memperhatikan orang-orang, anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman yang di dalam keadaan kekurangan. Tetapi mereka, saya pernah berkata, mereka memupuk dirinya untuk kemegahan dirinya. Beli mobil baru, bagus-bagus. Ya S1, 4. Berniat gede-gede. Rumahnya ada di mana-mana. Di Aussie dia punya, di Amerika dia punya, di Singapura dia punya. Saudara ini kasih Tuhan, ini yang seringkali menimbulkan kesenjangan sosial. Sehingga banyak orang-orang iri hati mencari dalih, mencari-cari kelemahan. Bahkan ada seorang pendeta yang cukup besar di Indonesia, yang hari ini sudah cuit-cuit lagi. Karena banyak diserang, saudara. Itulah sebabnya saya beritahukan kepada saudara, kenapa banyak orang berkata, oh kamu itu ditipu, dibohongin. Pendetamu itu yang bohongin. Sekarang saya berkata kepada saudara, seperti Tuhan memberikan free will, kehendak bebas untuk jemaat, untuk orang Kristen, saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan pilihan saudara. Memberi perpuluhan atau tidak, itu terserah Anda. Amin. Ya, saya tidak berkata oh harus persembahkan perpuluhanmu. Enggak. Pilihanmu, saudaraku. Saudara memberi atau tidak itu terserah saudara. Dan kita mau jadi orang Kristen yang taat dengan hukum perintah Tuhan, atau kita menjadi orang yang tidak taat dengan perintah. Itu cuma jawabannya seperti ini. Dan Tuhan ingin mengumpulkan orang-orang yang hidupnya taat melakukan firman. Dan engkau akan melihat karya Tuhan, janji Tuhan yang tidak pernah sudah alami sedang kalau belajar taat dengan firman. Dulu saya punya jemaat. Saya sama istri saya setiap bulan saya lihat. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Perpuluhan yang pertama dia berikan kepada gereja pada waktu kami masih ada di Tristan, Rp11.000. Karena dia gajinya Rp110.000. Kemudian dia diberkati sampai akhirnya 220. Akhirnya dia beri perpuluhan 22.000. Sekarang perpuluhannya bisa 2,5 juta, saudaraku. Tapi saya pada saat perpuluhannya sudah gede, dia sudah tidak ada di jemaat kita. Amin. Apakah saya menyesal? Saya bersukacita karena saya melihat ada orang-orang yang taat dan setia melakukan firman. Itu saja. Dan kalau saudara dan saya kepingin hidup diberkati oleh Tuhan, dan semua yang Allah janjikan menjadi bagianmu, belajarlah jadi jemaat orang-orang Kristen yang taat. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam setiap hati kami, menyadarkan kami
supaya dengan keterbatasan hamba-Mu ini, Roh Kudus akan menjabarkan lebih dalam lagi, lebih luas. Dan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami, Tuhan, dari ketidaktaatan menjadi sebuah ketaatan di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kami dibebaskan dari hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, siapapun dia, kecuali Allah sendiri. Itulah sebabnya kami sangat bersyukur pada saat ini, Tuhan. Engkau sudah berfirman di tengah-tengah kami, dan firman ini menyadarkan kami untuk tidak suka mencari kelemahan-kelemahan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, tapi memberikan pengajaran yang benar sesuai dengan rahasia firman Allah. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu bahwa perpuluhan tidak ada kaitannya dengan keselamatan, tapi persepuluhan adalah salah satu kunci hidup diberkati di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur bila firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Berikan ketaatan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan dengan memberikan persembahan. Saudara yang bertugas persembahan bisa maju ke depan. Kita akan berdoa. Saya minta Ibu Indrawati berdoa buat persembahan kita. Di saat ini kami berterima syukur Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya kami boleh memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan 2 kali, yang kedua adalah diakonia untuk persembahan Tumbak Las. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mengerjakan
pengumuman serahkan kepada Bapak Gembala, sekalian doa berkah. Diumumkan kepada jemaat bahwa ibadah kita ini dibatasi, ya. Jadi untuk anak-anak tidak diperkenankan lebih dulu untuk datang ibadah. Kemudian usia lanjut, termasuk saya ini mestinya tidak boleh ibadah. Ya, saya sudah 72, jadi padahal menurut peraturan Menteri Agama 55, ya. Kemudian kalau sudah datang, sudah harus cuci tangan lebih dulu di depan, kemudian hand sanitizer, kemudian diwajibkan saudara cek suhu dan juga bermasker di dalam ruangan ini, ya, kecuali WL, singer dan pembicara, semuanya harus begitu turun saya harus pakai masker, ya. Kemudian saudara kembali kita akan beribadah hari Minggu depan, ya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tolong doakan untuk Mbak Las, karena hasil pemeriksaan dokter kanker serviknya itu menjalar kemana-mana sampai ke tulang, sehingga terjadi pengeroposan, ya, jadi sakit. Itu persis adik saya yang di Jepara itu. Ya, kalau adik saya di Jepara itu menekan usus besarnya, sehingga makan apa aja muntah balik, gitu ya. Kalau balas ini nyerang tulang, saudaraku. Tulang-tulang yang keras sudah kita doakan, dan sudah yang tergerak untuk membantu kita bantu, ya, untuk balas. Bagaimanapun dia sudah ikut saya mendampingi kami sekeluarga ini hampir 25 tahun, saudaraku, ya. Berikut saya 25 tahun, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam
kami pada saat ini. Kami berdoa kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihani bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih untuk bangsa kami yang saat ini sedang mengalami wabah penyakit COVID-19. Kami berdoa hanya kuasa-Mu yang sanggup menghentikan daripada akibat virus ini Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami tidak banyak jatuh korban akibat virus COVID-19 ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jakarta dipulihkan, Surabaya dipulihkan, dan juga negara-negara yang lain dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, khususnya kota kami Surabaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kebijakan yang disampaikan oleh Ibu Risma ini Tuhan tidak disalahgunakan oleh semua orang-orang di kota penduduk Surabaya ini ya Bapak, sehingga mereka tidak memperhatikan akan bahaya COVID ini ya Bapak. Oleh sebab itu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau berkati kota kami Tuhan. Pulihkan keadaan kota ini Bapak. Bebaskan dari pengaruh COVID-19 ini ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini sedang menangani di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi ya Bapak. Kiranya Tuhan beri mereka kekuatan, perlindungan kepada setiap mereka, para tenaga medis yang berjuang mempertaruhkan nyawanya demi pasien COVID ini ya Bapak. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu sehingga tidak jatuh korban lebih banyak daripada para dokter dan juga para tenaga medis yang sedang menangani mereka yang sedang berjerih lelah mengorbankan waktu dan komunikasi dengan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para pasien yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong mereka dengar cerita hati mereka Bapa, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka menerima pengampunan, keselamatan daripada-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun pasien ini berada, biarlah anugerah keselamatan daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan selamatkan mereka. Bukan hanya tubuhnya tapi jiwanya Tuhan selamatkan, rohnya dikembali kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya dari Pemprov dan maupun dari Kota Madia ini terjadi sebuah kerjasama yang baik ya Tuhan. Tidak terjadi satu dualisme, tidak terjadi sebuah perselisihan pendapat ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Kofifa dan Ibu Risma supaya terjadi sebuah kesepakatan yang sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan dan pemulihan bagi keadaan kota kami Surabaya. Tuhan berkati Ibu Risma, berkati kesehatan beliau, Tuhan berkati semua jajaran yang ada, baik TNI maupun Polri dan petugas-petugas Kota Madia yang menjaga tentang keadaan dan juga seluruh kampung-kampung yang ada. Tuhan lindungi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur khususnya kami berdoa untuk seluruh jemaat dan keluarga JKI Family Blessing. Kiranya perlindungan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan hindarkan mereka dari semua akibat penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati anak-anak cucu mereka, Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani bersama dengan kami. Kasih setia Tuhan turun melimpah atas mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami teringat akan Pak Las. Kiranya Tuhan Roh Kudus berikan kekuatan dan penghiburan supaya dia tidak bergeser imannya. Dia tetap berharap kepada-Mu Bapa, dan dia boleh menerima anugerah kebaikan belas kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia mengalami mujizat kesembuhan, tidak ada perkara mustahil. Kami berdoa
Kiranya tangan-tangan yang sudah ikut partisipasi, Tuhan kembalikan berkat itu berlipat kali ganda dari setiap mereka yang ikut meringankan beban Bapa ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Biarlah Tuhan lindungi sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya kau diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati.